Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, dengan tetesan tembak kejujurannya yang Zakia hormati, para bapak, para ibu yang Zakia muliakan, teman-teman yang berbahagia, hadirin hadiroh yang dirahmati Allah. Tiada untayan kata yang paling indah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini selain untayan kata puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kehadirat Ilahi Rabbi, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Laksana curahan hujan yang turun ke bumi teramat banyak dan takkan sanggup kita menghitungnya. Wa ila ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat dan salam akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah Zakia akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keberagamaan dalam Keberagaman. Hadirin rahimakumullah. Pada tahun 1970 di kota Vatikan Roma diadakan suatu konferensi internasional. Konferensi tersebut dihadiri oleh seluruh tokoh dan pembesar agama di dunia. Dalam konferensi tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara percontohan bertoleransi antar umat beragama. Dari konferensi tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita, masyarakat Indonesia, harus bisa bertoleransi di negeri kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada paksaan beragama Islam dan sudah jelas mana yang benar dan mana yang batil. Jika kita sudah berbicara mengenai ibadah dan akidah, maka Islam dengan tegasnya mengatakan sekali la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan tetap la ilaha illallah. Dan Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mengganggu akidah agama lain. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang jelas dalam beragama. Sejarah membuktikan bahwa Islam masuk ke Indonesia, tidak ada satupun tempat ibadah yang
Betul? Betul. Tidak ada satupun penganut agama lain yang dibunuh. Betul? Betul. Bahkan dengan tegasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ada zimiyun faqad aza zimmi." Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, sesungguhnya ia telah menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas di dalam hadis ini memberikan keterangan kepada kita bahwa dengan adanya keberagaman dalam peradaban memberikan bukti bahwa Islam tidak memecah belahkan persatuan dan kesatuan. Hadirin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, ada 3 hal agar moderasi beragama dalam keberagaman terlaksana, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi dan nafsu belaka. Dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jadi, bukan agama yang dimoderasi, tapi bagaimana cara kita mendapatkan sentuhan moderasi sehingga Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, jika sekarang ini masih ditemukan tindakan aksi terorisme, radikalisme, bahkan penggangguan umat beribadah lainnya yang konon katanya dilakukan oleh umat muslim, maka saya dengan tegasnya mengatakan ini bukan ajaran Islam, tapi ini merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vendata Resi Agaptya. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk mengamalkan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Dan Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan lesu, sensu, dan sensual. Dari keterangan tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Islam bukanlah agama yang mengis. Betul? Betul. Islam bukanlah agama yang apatis. Betul? Betul. Dan Islam bukanlah agama yang teroris seperti yang diisukan saat ini. Tapi Islam adalah agama yang beragam sehingga menjadikan agama yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, marilah kita berakhlak mulia. Kita hargai orang-orang yang berbeda akidah dengan kita agar kita mampu menjaga toleransi di negeri kita ini. Tetapi kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri agar keimanan kita tidak goyah walaupun berbagai cobaan yang akan kita hadapi. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa keberagaman dalam keberagaman merupakan sunatullah yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Oleh karena itu, sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling mencintai untuk sampailah pada semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua dengan terus menjaga keimanan kita. Hadirin rahimakumullah, demikian uraian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Usikum wan nafsi bittaqwallah faqad
ta'lamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.